wa amit pendek. Fi wa amitna fi tariqatihim wahdinal husna bihurmatihim wa mu'afatihim minal fitani. Tinggi-tinggi gitu. Wa amit ngapalin wa amitna fi Ingat baheula waktu di pondok. ini ngapalin ini. Iya, kan di pondok tuh suka Iya. begitu di pesantren dulu gitu ya. Ini persiapan buat besok. Eta 12 menit. Ya mau ini marhabaan. Penting itu. Karena ini acara tahunan, ini wajib dirayakan. Ritual. Bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi, maka kita harus membaca berjanji. Atau juga daiba. Tadi syair-syair yang itu harus dibacakan kayak gitu. Ini bagus ini. Umat suka baca, tapi masalahnya umatnya ngerti nggak yang dibaca itu apa sih sebetulnya isinya? Wah, cik diba udah puluhan, dan memang dibahas maksud. Tapi hafal. Kalau kata orang Sunda mah apal cangkem gitu ya. Tapi apa sih sebetulnya maknanya? Tapi kalau begitu, Wak, kadang-kadang ya umat ini ketika melantunkan syair-syair tadi terlepas dari ngerti apa tidak, kadang-kadang mereka bisa sambil nangis gitu ya, gitu. Sambil meneteskan. Apa yang membuat mereka nangis kira-kira? Suara Uwa bagus. Mantap. Itu aja ya ketika gitu bah. Fitnah. Waktu Uwa baca tadi ya. Wa amit nafi. Itu ada yang bawa gitu. Allahumma sholli Allah. Itu tuh saking cinta gitu. Sampai meneteskan air mata. Maka ini harus dihafalin untuk ritual tahunan. Nah, terus dari aktivitas itu yang tahunan tadi terus dibaca bahkan sampai nangis-nangis bahkan sampai teriak-teriak. Sebetulnya apa dampak yang dirasakan ya? Terutama karena kan gini, Nabi Muhammad itu kan bukan hanya sosok manusia biasa. Beliau itu kan teladan, Rasul. Rasul itu utusan yang membawa risalah. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, kan gitu ya. Selain beliau itu sebagai rasul yang membawa risalah, beliau juga teladan untuk bagaimana risalah itu dipraktekkan. Karena sebenarnya kalau ngomong risalah, banyak kan sebenarnya risalah untuk mengatur manusia itu. Tapi kalau kita lihat risalah-risalah itu kayak misalkan demokrasi gitu ya. Terus Pancasila juga risalah kan? Iya kan gitu. Nah, Islam juga risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau itu posisinya juga sebagai teladan untuk bagaimana risalah itu dilaksanakan. Misal, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, terus kemudian risalah-risalah yang lain ya, kayak tadi demokrasi, Pancasila dan sebagainya dan dulur-dulurnya gitu. Ada rasulnya nggak ya itu ya? Betul juga. Sebagai teladan gitu loh. Jadi kita itu bisa ngikutin gitu loh. Kayak misalkan gini, kita diminta untuk Pancasilais. Gimana prakteknya gitu kan mesti ada keteladanannya. Terus tokohnya mana gitu. Mana tokohnya yang jadi teladannya gitu. Demokrasi misalkan. Mana yang jadi teladannya gitu kan. Nah, kalau Islam kan ada teladannya. Tapi masalahnya dengan tadi disair-sairkan begitu, kalau kata orang Sunda mah dilagu-lagukeun gitu ya. Itu makna keteladanannya itu dapat apa enggak ya gitu. Jadi bentuk cinta teh kumaha sih sebetulnya, Pak? Ya eta masuk menang berkat. Mencintai berkat. Mencintai berkat. Nah, kemudian ada juga katanya, ini kalau kita harus mencintai Rasul itu harus kecintaan yang nyata. Apa kecintaan yang nyata itu? Setiap hari membaca sholawat. Berarti kalau ada kecintaan yang nyata, berarti ada kecintaan yang tidak nyata. Berarti kan begitu. Ya, kadang terus apa bedanya nyata dan tidak nyata itu berarti? Nah, dari orang lain suka bilang gini, bentuk kecintaan kita yang nyata pada Nabi, banyaklah bersolawat kepada Nabi. Solawatnya apa cenah gitu? Itu ngerti oge dan dibacakeun teh solawat yang loba di kadang di saking lobana deui puluhan gitu kan, sampai ke sholawat itu, sholawat itu. Dan itu memang dibaca. Bahkan diamalkan ribuan kali, ratusan kali, biar begini, biar begitu. Nanti akan mendapat syafaat. Mendapat syafaat. Dan itu sifatnya itu individual begitu ya? Nah,
Kan Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Bukan hanya untuk individu ternyata. Untuk seluruh alam. Iya, kalau kita berbicara tentang cinta, terus kemudian nisbatnya ke masing-masing, ke pribadi, tadi kita nangis secara pribadi gitu ya, ketika membacakannya. Terus kira-kira, Wak, nangis nggak ketika lihat umat Nabi Muhammad dalam kondisi kesulitan, Palestina misalkan, jangan-jangan nggak nangis. Sedih malah. Iya, padahal kan Rasul waktu wafat tuh nitip ummati, ummati gitu ya. Jadi sebetulnya meletakkan cinta ini yang harusnya kita ini mumpung bentar lagi kan Maulid ini gitu, dan itu suka direah-reah, suka dirayakan begitu ya oleh umat, bahkan seakan-akan menjadi keharusan gitu. Rasanya itu kalau kita nggak mengadakan ritual Maulidan dengan membaca Barzanji tadi gitu ya. Kayaknya nggak cinta gitu ke Nabi gitu kan, seperti itu. Di kampung gua mah kadang siang-siang ibu-ibu baca berjanji, nanti malam bapak-bapak baca berjanji, besoknya di masjid yang lain baca berjanji. Itu sekampung itu seminggu itu bisa puluhan kali. Puluhan kali. Bahkan kalau santri mawa kan Maulid itu bukan hanya di bulan Maulud. Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Ditalar. Ditalar, hafal gitu. Hafal liriknya ya. Maknanya mah. Sampai aki-aki saking hafalna ditalar ke sampai bari sare. Bari sare, bari kurem. Itu kan menikmati kali. menikmati liriknya gitu kan. Seperti. Tadi pas seletnya ada, berarti kayak seremonial gitu kan ya. Tapi tadi pas itu Mang Acil bilang Rasul itu sebagai uswah. Itu uswah hanya dalam aspek ibadah atau juga dalam perjuangan. Nah, uswah di situ. Kita bicara uswah itu kan, kenapa kita mengatakan bahwa Rasul SAW itu adalah uswah, itu juga kan bukan klaim yang kita berikan atau gelar yang kita berikan. Karena memang Al-Quran yang mengatakannya. Artinya kalau sudah Al-Quran yang mengatakan, berarti ini adalah sumber syar'i kan gitu ya, sumber hukum ya. Dimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya kalau nggak salah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba kalau kita lihat redaksi ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebetulnya redaksi seperti ini itu tidak dikenal ya awalnya oleh orang Arab itu. Karena orang Arab itu memahaminya laqad kana lakum uswatun hasanah fi Rasulillah, kalau biasanya gitu. Kayak gitu. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba Al-Qur'an mengeluarkan redaksi laqad kana lakum, Rasulnya dulu yang sebut, fi Rasulillahi, baru uswatun hasanah. Tidak uswatun hasanahnya dulu, fi Rasulillah. Nah, maka ternyata para mufassirin ini memahami ayat ini, kenapa Rasulnya dulu baru uswatun hasanah? Karena kalau uswatun hasanahnya dulu, baru Rasulullah. Bahwa Rasul itu adalah teladan, tapi bukan satu-satunya. Ada teladan yang lain gitu. Nah, begitu Al-Quran membalik, fi Rasulillahnya dulu, baru uswatun hasanah, maka ini Al-Quran menegaskan bahwa Rasul itu adalah satu-satunya teladan, nggak ada yang lain. Nah, gitu. Nah, sementara, Kangjeng Nabi Muhammad itu kan, ya dia dari golongan kita gitu, maksudnya manusia. Dia juga makan, ya kan? Beliau juga tidur, bahwa di maksum, ya itu menurut saya juga di samping nas ya yang menunjukkan ini konsekuensi logis bahwa beliau itu dimaksum. Kenapa? Karena tadi teladan. Bagaimana mau dijadikan teladan kalau dia ada salah kan gitu ya? Maka konsekuensi logis di samping memang secara syar'i harus maksum mau tidak mau biar jadi teladan kan gitu ya, seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat dari sosok beliau ya sebagai manusia biasa, beliau itu multi jabatan gitu. Multi jabatan itu apa? Beliau itu sebagai anak, ya kan? Karena punya orang tua. Artinya kalau kita ingin menjadi anak yang baik, tidak ada teladan yang lain. Contohlah Rasul gitu. Nah, beliau juga sebagai suami, karena punya istri kan. Maka kalau kita ingin menjadi suami yang baik, tidak ada teladan yang lain. Satu-satunya Rasul. Begitu juga ketika beliau sebagai seorang ayah. Beliau selama dakwah di Mekah itu beliau kan memimpin kelompok. Ya, kaum muslimin waktu itu belum berkuasa, beliau kelompok umat Islam. Maka kalau kita juga ingin tadi menjadi cari figur bagaimana memimpin kelompok, enggak boleh kita minta yang lain, satu-satunya. Gitu ya. Terus juga beliau ketika hijrah ke Madinah itu, beliau tuh ternyata bukan hanya memimpin kelompok, tapi memimpin negara. Apa buktinya?
memobilisasi jihad, perang. Ya perang itu kan berarti butuh apa namanya ya, butuh pasukan, butuh apa persenjataan yang itu mau tidak mau negara yang melakukannya. Gitu. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin negara yang benar, tidak boleh nyontoh yang lain. Satu-satunya. Di samping juga Allah menegaskan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar, yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW, itu semuanya wahyu. Bukan keluar dari hawa nafsu, artinya bukan keluar dari pertimbangan pribadi. Gitu. Jadi memang si uswatun hasanah itu bukan hanya dari sisi aspek ibadah aja. Betul. Ya, tadi yang memang sampaikan. Pribadilah gitu ya. Berarti gitu. Dalam perjuangan juga sebagai uswatun hasanah. Iya. Kayak dulu kan ya waktu saya kebayang gini. Itu kan Rasul itu sendiri, kemudian dari yatim. Sementara di situ udah berjalan, ada hukum, sudah ada inohongnya, sistem kehidupan lah ya, kehidupan. Ada budaya di situ. Berarti yang paling enak itu kompromi dengan sistem yang ada. Karena kan hari ini kalau ada bilang, di situ bumi dipijak, di situ langit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang salah satu itu udah kolot. Saya kebayang kuah mah. Kan wae salah mah Pak, biar rame. Ya kan anu kuah kebayang teh. Saat itu kompromi enggak ya yang betul. Kan nanti storytelling harus jadi nih gitu. Ya. Kan dulu itu Rasul itu dia hidup di kehidupan di kafir Quraisy ya, di kafir Quraisy yang kemudian disebut kehidupan jahiliyah. Nah, lagi-lagi kehidupan jahiliyah itu, istilah jahiliyah itu kan bukan nisbat dari kita gitu. Bukan kita yang memberikan predikat itu. Jahiliyah. Nah, jahiliyah itu juga keluar dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau mengetahui apa sih makna jahiliyah itu gitu. Nah, ternyata Al-Qur'an mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Lalu hukum siapa yang lebih baik dibanding dengan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, makanya kalau kita lihat redaksi Al-Qur'an, jahiliyah itu terkait dengan kehidupan, dengan hukum. Gitu. Nah, artinya kehidupan itu hanya ada dua, Wak. Kalau tidak Islam, maka jahiliyah. Kalau tidak jahiliyah, maka Islam. Nah, saat itu, ya, ketika Nabi Muhammad SAW belum menjadi Nabi dan Rasul, belum membawa risalah Islam, kehidupan itu belum Islam, maka itu kehidupan jahiliyah. Makanya kenapa Rasul itu selalu beliaunya istilahnya kalau kata orang Sunda mah tarakaba kusakaba-kaba gitu ya. Tidak terbawa arus. Tadi kalau dikatakan tadi budaya jahiliyah begitu ya, praktek pornografi, porno aksi, lalu kemudian mabok-mabokan gitu ya. Beliau mengikuti milahnya Ibrahim, Hanif gitu. Nah, di antaranya apa? Beliau selalu menghindar dari praktek yang dilakukan oleh budaya kafir Quraisy, pergi ke Gua Hiro gitu ya, Ujlah gitulah saat itu. Nah, maka dari situlah kemudian datang malaikat Jibril kan di Gua Hiro itu pada saat beliau justru sedang merenung gitu ya, menghindar dari pola kehidupan yang betul seperti itu. Nah, artinya dari sini saja, dari semenjak beliau bahkan belum menjadi Nabi dan Rasul, itu beliau itu sudah selalu berpaling ya dari pola praktek atau budaya yang dilakukan oleh kafir jahiliyah. Jadi kalau sekarang mengatakan bahwa harus lolondokan gitu ya, lolondokan itu apa ya, gitu. Kompromi kayak gitu ya. Nabi Muhammad bahkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu beliau nggak ikut-ikutan pola itu gitu. Beliau tuh terjaga mengikuti bilahnya Ibrahim. Nah gitu seperti itu. Berarti kan tadi malam misalkan Rasul yang tadi yang dibawa berarti memang bertabrakan dengan hukum yang ada. Nah, kemudian juga dengan tradisi yang ada. Betul, terbukti kan itu beliau itu dipersekusi, diusir, diboikot. Kenapa? Karena beliau menyampaikan suatu hal yang berbeda. Padahal sebelum menjadi Nabi dan Rasul gitu ya. Artinya kan sebelum menjadi Nabi dan Rasul berarti beliau tuh belum membawa risalah. Beliau sebagai umumnya masyarakat yang lain gitu ya. Tetapi karena beliau ini disiapkan oleh Allah untuk membawa risalah, maka dari sisi akhlaknya itu sudah akhlak mulia kan. Makanya disebut Al-Amin, dipikar resep. Semua tidak ada yang menyaksikan omongan Muhammad itu gitu. Makanya suatu ketika gini, Wak. Ketika ngumpul-ngumpul nih, ketika saat itu Nabi Muhammad itu sudah menjadi Nabi dan Rasul. Ngumpul-ngumpul dengan kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu bilang ke kafir Quraisy itu, seandainya saya bilang bahwa di balik Jabal Nur ini ada anak kambing, kira-kira kalian percaya? Kami percaya, karena kamu tidak pernah dusta gitu. Nah, terus kalau sekarang saya katakan bahwa saya ini adalah Nabi dan Rasul,
Apa respon mereka? Kamu gila katanya gitu kan. Nah, berarti ada ketidakkonsistenan gitu seperti itu. Sebagai sosok orang biasa itu kok dipercaya al-amin, nggak pernah dusta kamu itu. Tapi gitu mengatakan aku ini adalah nabi dan rasul, kamu gila, cenah kan begitu, seperti itu. Nah, gitu. Memang kalau dari tadi ya, berarti berat ya ketika Rasul menyampaikan dakwah dengan sendirian di dalam sistem yang sudah berjalan, dan di situ ada info kafir Quraisy. Kayaknya di situ memang perlu ketulusan ya dalam kesabaran. Kan begini, Wak. Yang namanya perjuangan di mana-mana juga butuh pengorbanan. Bohong berjuang nggak berkorban, kan begitu, seperti itu logis gitu ya. Nah, apalagi ditambah tadi seperti yang saya sampaikan ayat tadi itu, huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda, dengan petunjuk. Apa petunjuk itu? Inna hudallahi wal huda, ya petunjuk dari Allah, dalam hal ini Al-Qur'an. Wa dinil haq, dan din yang hak. Din yang hak itu apa? Sistem hidup. Karena sebelumnya sistem hidup yang dipraktekkan itu kan bukan Islam. Datanglah Islam, maka terjadi perubahan minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya gitu ya. Liudhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas din yang lain. Nah, artinya ini juga menunjukkan bahwa saat itu memang sudah eksis din itu yang lain selain Islam itu. Makanya kalau kita mau petakan ya dulu gitu ya, bumi yang bulat itu sebenarnya sudah dibagi dua itu. Gitu. Sebelah baratnya oleh Romawi, sebelah timurnya oleh Persia. Datanglah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah. Makanya sejarawan Barat itu siapa? Di dalam bukunya Civilization gitu ya, dia mengatakan bahwa Michael Hart kalau nggak salah, dia mengatakan, menggambarkan sosok Rasulullah SAW. Dia itu bagaikan sepercik cahaya yang jatuh dari langit, menimpa padang pasir yang tandus, meneburkan pasir ke angkasa. Butiran pasir itu berubah menjadi mesiu, menyebar dari mulai Delhi sampai Granada. Itu orang kafir loh. Artinya apa? Ternyata sosok Muhammad itu dia membawa risalah, yang risalah itu disebarkan, tidak dikekewek sendiri, nggak dipegang untuk sendiri. Jadi beliau itu tidak menjadikan risalah yang dibawanya itu miliknya sendiri gitu. Ya, disampaikan kepada semua orang, sampai kemudian Islam itu menyebar dari mulai Delhi hingga Granada. Delhi itu kan di India. Bah, sok nonton film India apa nih? Delhi itu di India. Gitu. Gitulah si nonte polisi India nih. Gitu nanti. Tuan Takur gitu kan. Sampai ke Granada. Granada itu di mana? Di Spanyol, Eropa kan begitu ya, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Bukan hanya perkara ritual, tapi ini din itu adalah sistem hidup gitu, bukannya sekedar agama gitu. Itu yang dibawa oleh Rasul. Kan dari penjelasan memang itu memang kalau misalkan ketika kita yakin bahwa agama Islam itu yang benar, sampaikanlah gitu. Betul. Dengan berbagai macam ujian, dan memang butuh ketulusan di dalam perjuangan menyampaikan kebenaran itu. Dan memang Rasul kan mengatakan begini, baligu anni walau kana muron. Gitu. Sampaikan walau apa yang datang dariku, walaupun itu pahit rasanya gitu. Aku lihat walau kan. Betul. Jadi sayang poho. Iya, jadi wan benar enak. Benar. Kulit hak walau sampaikan yang benar itu mah baligu ani walau ayat. Kalau sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya, untuk meneladani Rasul itu memang tidak butuh ulama. Iya. Walaupun kita hanya tahunya satu ayat, sampai karena itu bukti kecintaan itu begitu. Jadi bukan hanya dilafalkan begitu ya, tapi disampaikan gitu. Ya kan Wak, apa yang dibawa Nabi itu teladan, itu petunjuk, ya kan? Nah, petunjuk itu akan menjadi petunjuk kalau digunakan sebagai petunjuk. Nah, jadi nggak cukup dibaca saja. Nah, jadi kalau tadi kita maulid gitu ya, maknanya luar biasa gitu. Jadi kita nggak cukup membacanya saja, nah gitu. Tapi harus memahami mana. Contoh gini, mau pergi ke dari Lemburwa atau di mana di Majalengka, mau ke Bandung. Begitu masuk Bandung itu kan, masuk batas Bandung itu suka ada pelang hijau gini kan. Ada tulisan situ alun-alun, kebun kelapa, lebih panjang, itu kan petunjuk. Untuk sampai ke alun-alun cukup nggak baca doang, diulang-ulang sampai pakai syair. Bandung
lebih panjang, misalkan begitu. Tapi gua tuh nggak pernah ngikutin, cuma dibaca doang. Sampai nggak kira-kira? Nah itulah, itu yang tadi dimaksud membaca maulid, berjanji gitu. Bagus sih, bagus itu kecintaan, tapi kan nggak cukup dibaca saja, mau nepi. Ayat-ayat di tengah-tengah kalimat di berjanji itu atau deba itu ada kalimat ini. Jadi mauliduhu bimakkata wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nanti jemaah bilang sallu ala nabi. Itu teh ngerti kira-kira nggak yang dibaca ya? Ya tadi nama wati tengah hati. Cuman pas begitu ada kalimat mauliduhu bimakkata, dilahirkannya di Mekah. Hijratuhu bil Madinah. Dan dia hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Dan dia memimpin di Syam. Bahkan ke Madinah. Apa sebegitu? Aisyah mah itu kan lain Madinah hukum. Betul. Palestina juga masuk ke wilayah Syam. Suriah masuk Syam. Ini teh Rasul kepala negara gitu. Wah cek saya teh. Rada bingung, tapi nyambung, tapi lamun tadi ku mang asuh dibilangin mah gitu kan. Nah, jadi kepikiran cering gitu. Di sini teh lamun dina gambar mah aya teh lampu cering gitu kan. Tapi lain 5 watt kan? Henteu 7. Oh, 7. Poek kan ya 7 mah. Cek saya teh. Berarti di dalam kepemimpinan negara pun Rasul sebagai teladan, betul gitu. Karena tadi ya gini. Jadi logisnya begini, beliau itu sebagai manusia, dia ex officio, jabatan rangkap gitu. Dia menjabat beberapa posisi gitu ya. Contoh begini misalkan. Apa sih namanya gitu ya, yang dia itu ketika mempunyai batas wilayah, lalu kemudian menyebarkannya sampai tadi ke Delhi sama Granada gitu. Dan menyebarkannya itu kan bukan hanya sekedar harewos bisik-bisik gitu. Beliau tuh menyebarkannya itu ya dengan dikawal oleh pasukan gitu. Nah, ini kan masa bukan apa namanya kalau bukan kepala negara kan gitu. Mengurusi gitu ya seperti itu. Nah, begitu. Banyak kerulin lagi main jalan-jalan gitu. Enggak kan? Ada ormas masa gitu kan. Dari sebagai kepemimpinan kita ada supremasi syariah. Betul. Karena supremasi syariah itu penegakan syariah, pelaksanaan hukum kan supremasi gitu. Hukum, supremasi syariah. Syariah itu kan hukum, karena syariah itu kalau kita lihat di dalam definisi usul fikih ya, hukum syariat itu adalah hitabu syari, seruan asyari itu siapa? Pembuat hukum. Allah berarti muta'alliqu fi af'alil ibad. Nah, berkaitan dengan perbuatan hamba gitu. Apa aja? Wad'u, takhir sama sebentar 3 pokoknya. Wad'an ya, wad'an itu ahkamul wad'i gitu ya. Terus kemudian takhir itu pilihan, terus yang satu lagi itu tolab, tuntutan gitu. Gitu seperti itu. Nah, maka kita ini adalah manusia itu yang tertuntut ya, yang tertuntut untuk menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumaha carana? Bagaimana caranya? Maka Allah mengutus rasulnya gitu untuk berhukum kepada hukum Allah itu. Karena Rasul sebagai kepala negara jadi bisa menegakkan supremasi. Betul, karena yang namanya aturan kan begini, Pak. Misalnya, Pak. Kita ke kota nih, ya. Nah, terus kemudian di perempatan itu ada lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Itu tuh bukan lampu disko. Itu aturan kan gitu ya. Nah, aturan itu akan efektif satu gitu ya ketika berimplikasi dengan sanksi, ya kan? Tapi ternyata sanksi saja tidak cukup. Harus ada yang menegakkannya. Contoh misalkan, malam-malamnya banyak di sini kan jam 1 misalkan kan udah sepi tuh. Begitu lampu merah, bray lampu merah gitu ya. Bahyadi culang cileng gitu ya. Lirik kiri kan nggak ada siapa-siapa. Jalan aja nyebrang kan begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada penegak sanksinya. Bahyadi tahu kalau menerobos lampu merah itu denda dong 500.000 gitu. Ya, apalah artinya sebuah sanksi kalau tidak ada yang menegakkannya. Tapi coba kalau di situ ada yang ngejanteng, yang berdiri, pakai helm di rompi hijau, megang bon, bukan bon tagihan, bon tilang gitu, pasti langsung berhenti gitu. Nah, jadi efektivitas sebuah aturan itu ketika satu berimplikasi sanksi, yang kedua ada penegaknya. Kalau nggak ada penegaknya, tidak efektif. Nah, Islam itu sebagai sebuah aturan gitu. Di dalam kitab Nidhamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebutkan bahwa Islam itu adalah ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin litanzimi ala qatil insan. Jadi
Islam itu adalah ad-din, ya. Aturan hidup. Anzalallahu ala sayyidina Muhammadin yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah litanzimi alaqatil insan untuk mengatur hubungan manusia bihalikihi dengan Tuhannya yang disebut hablum minallah ta'ala. Tasmulul akidah wal ibadah, meliputi akidah dan ibadah. Litanzimi alaqatil insan binafsihi, untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya terkait dengan apa? Mal umat, mal busat, makanan, pakaian, wal akhlak dan akhlak. Gitu. Itu disebut dengan hablum binafsi. Lalu kemudian litanzimi alaqatil insan bi ghairihi min banil insan, untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dari golongan manusia. Seputar apa? Ukubat dan muamalah, persangsian dan muamalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, ta'awun dan segala macam lah gitu. Nah, contoh misalkan kita sholat, wajib kan? Wajib. Itu kan sebetulnya hablum minallah. Orang seringkali menisbatkan itu amalan individu gitu. Nah, padahal ada syarat di dalam ibadah sholat itu. Syaratnya itu apa? Di antaranya menutup aurat. Nah, kalau sudah menutup aurat berarti berbicara tentang pakaian. Ketika berbicara pakaian berarti sedang berbicara tentang hablum binafsi dong. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana itu pakaiannya? Dapat minjem, dapat nyewa, dapat beli. Nah, ini berbicara tentang muamalah hablum minanas. Nah, makanya dalam sebuah amal itu nggak bisa dia tegak sendiri gitu. Nah, inilah yang disebut dengan butuh supremasi gitu. Nu kabayang kuatnya lamun misalkan tadi supremasi syariah dan Rasul kepala negara pasti adil gitu ya, kabayang betul, tentram, sejahtera, diskriminasi. Betul. Allah sampai mah pas begitu mau ditilang, pas dibuka wah haji kan nih. Terus. Damai gitunya, damai. Walaupun membahayakan orang lain kan gitu ya. Nah, makanya kemudian aturan itu di mana-mana. Ini juga logis. Yang namanya aturan itu untuk menjaga eksistensi. Contoh, kita punya motor, ada aturannya kan? Kalau habis bensin ya isi bensin lah. Jangan diisi sirup. Begitu dia mantanggul ngebandel gitu, diisi sirup, yang terjadi apa? Bukannya nggak jalan itu motor, bukan hanya nggak jalan, tapi juga rusak. Ya, kayak gitu. Nah, itu aturan tuh kayak begitu, gitu sebetulnya. Terus kalau gini ya, misalkan kebayang kalau dia kepala negara, berarti kan begitu mengangkat pejabat-pejabat di bawahnya. Berarti yang deket, yang sekarang yang gua lihat mah misalkan kedekatan, nepotisme teh bagian dari KKN. Bukannya gitu. KKN mahasiswanya, kuliah kerjanya bukan. KKN di sini apa sih? Kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebenarnya kura-kura ninja. Nah, kura-kura ninja. Gitu. Yang melakukan itu kura-kura ninja berarti. Ayo jelema mah enggak akan. Makanya yang nepotisme itu kura-kura itu teh. Kayak kabayang teh, udahlah profesional mah kayak bisa dinuturkeun. Bisa nuturkeun. Penting mah anak heula. Zaman Rasul kayaknya lebih selektif ya. Ya, karena ini kan supremasi syariat atau supremasi hukum ini kan bukan hanya sekedar siapa yang menjabat dan siapa yang melaksanakan. Tapi ini adalah tegaknya sebuah sistem kehidupan gitu. Dan kudu tadi teh bener. Maka kalau seseorang menjabat sebuah jabatan dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Maka ya Rasul sendiri yang mengingatkan kan, tunggu kehancuran ketika memberikan amanah kepada bukan ahlinya. Contoh, mau bangun rumah gitu, ya, diserahkan ke orang yang nggak ngerti rumah, harusnya pakai pilar terbuat dari besi begitu, karena bukan ahlinya, pakai pilar gitu, pilarnya diganti kunyare, besi letik, kulidi, nah gitu kan, bukan ahlinya, apa yang terjadi? Ya hancur gitu. Gitu. Nah, maka di kita itu seringkali begitu, bukan ahli gitu ya, karena apa? Kedekatan gitu. Nah, satu, yang kedua amanah gitu. Akhirnya kalaupun dia ahli tidak amanah karena jabatan itu di dalam sistem sekarang itu seringkali dijadikan peluang untuk memperkaya diri, ngumpulin harta. Padahal di dalam Islam itu kepemimpinan itu adalah amanah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Akan ditanya tentang riayah, tentang bagaimana dia mengatur, itu amanah gitu. Nah, oleh karena itu Rasul ketika mengangkat, memang sahabatnya yang diangkat. Kenapa sahabatnya? Karena sahabatnya itu langsung mendapatkan pendidikan dari Rasul langsung gitu. Mereka orang-orang pertama yang memahami gitu ya, mekanisme memahami tentang sistem syariah itu. Jadi kalaupun misalkan Rasul ngangkat yang terdekat karena
bukan kedekatan dari sisi sekedar sahabat saja, tapi memang mereka lah orang-orang pertama yang mendapatkan pengajaran dari Rasul gitu. Jadi lihatnya begitu. Yang ngedampingnya itu kan memang orang-orang yang bertakwa ya, di situ Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada betul, Utsman, dan Sayyidina yang Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan ada gitu. yang minta jabatan Abu Zar ya. Abu Zar Al-Ghifari. Padahal dia hanya untuk minta jadi gubernur. Pas begitu Rasul berikan jabatan itu, Rasul mengatakan, padahal itu kan kalau dari si ketakwaan Abu Zar itu kurang apa? Beliau termasuk sahabat dong. Mau sahabat yang paling bertakwa, tapi pas begitu Rasul, engkau lemah. Berarti kan memang harus profesional banget, benar-benar ya. Rasul itu paham benar siapa sahabatnya gitu. Lalu ketika memberikan amanah itu, Rasul itu memberikan amanah. Ini juga salah satu hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin itu dia tidak cukup hanya mampu memahami pemetaan secara geografis, geopolitik, tapi dia juga harus mampu memetakan SDM, gitu. Sehingga tadi antara wilayah ya dan kemudian orang yang akan ditugasi untuk mengelola wilayah tadi itu cocok klop gitu, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Karena sekali lagi ini tuh kaitannya bukan hanya sekedar terisinya slot jabatan gitu ya, tapi jabatan itu dibutuhkan karena memang ada pengaturan yang harus ditugaskan yang sebetulnya itu hukum asalnya tanggung jawab kepala negara. Tetapi kepala negara sebagai manusia gitu ya, itu dia butuh yang membantu gitu. Nah, maka kemudian para pejabat itu sebetulnya itu pembantu gitu. Nah, maka nanti Rasul itu ada pembantu-pembantu dari sisi hukum, dari sisi administrasi gitu ya. Makanya kalau dalam sistem khilafah itu nanti ada muawin tanfid, muawin tafwid. Kalau muawin tafwid itu dia terkait dengan administrasi, gitu. Kalau tanfid itu terkait dengan hukum gitu. Seperti itu. Nah, nukuah kepikiran teh. Nah, tadi Mang menyebutkan gitu kan. Tapi hari ini juga Mang banyak yang mengadakan acara maulidan, bahkan termasuk di Istana Negara. Ya, karena ritual tadi tuh di Masjid Agung. Tapi mereka di mana-mana tidak ngebahas tentang sisi kepemimpinan. Bahwa uswatun hasanah itu hanya dari aspek Rasul sebagai penyayang, sebagai orang yang paling baik. Ini kenapa dipisah-pisah kayak gitu ya? Jadi dari aspek politiknya. Jadi dulu Rasul itu ya sebagai tadi yang saya katakan, liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk dimenangkan atas seluruh din yang ada, dan itu terbukti kan, menang. Dan kemudian juga Allah sudah mengkabarkan di dalam surat Al-Baqarah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Pakelan ya. Orang Nasrani dan Yahudi itu tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kemudian kita mengikuti milah mereka. Nah, upaya ini tuh terus diupayakan, orang Yahudi dan orang kafir itu ingin meruntuhkan Islam. Mereka tidak berhasil karena Islam itu kuat dengan tadi aturannya. Nah, kapan Islam itu mulai runtuh? Ketika mereka meninggalkan justru aturannya gitu, seperti itu. Runtuhlah Islam. Tidak lagi diterapkan sebagai sebuah sistem yang dia memiliki kepemimpinan dan kepala negara memiliki wilayah tadi itu gitu, seperti itu. Dan itu orang kafir itu sadar betul kekuatan umat Islam itu ada di persatuan mereka dan mereka memiliki kepemimpinan. Coba bayangkan, umat Islam sekarang lebih dari 2 miliar gitu. Ya logisnya dia harusnya memiliki pemimpin dong. Jangankan 2 miliar kata Rasul, kalian jalan melakukan safar 3 orang saja, angkat pemimpin. Salat juga kita bareng-bareng, kalau tidak ada imam, nggak bisa disebut berjamaah. Nah, umat Islam hari ini tidak memiliki itu. Dan ini itu adalah mimpi buruk bagi orang kafir kalau umat Islam itu punya kembali pemimpin. Nah, sehingga ini adalah bagian dari makar ya yang dilakukan oleh orang kafir. Jangan sampai umat Islam itu menyadari akan butuhnya pemimpin. Makanya mereka mereduksi ajaran Islam itu pada aspek hablum minallahnya saja dan aspek-aspek pribadi. Nah, sehingga semuanya itu bernuansa ritual, termasuk maulid tadi. Makanya wajar, ya ketika melihat sosok Nabi itu ya sebagai teladan, kok yang diteladaninya itu aspek-aspek pribadinya saja gitu. Padahal kan beliau, ya kalau misalkan beliau hanya berbicara pribadi, ngapain dia dakwahin ke yang lain coba? Udah aja sendiri. Benar nggak? Gitu. Makanya kan ada juga hadis yang mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasul itu diutuskan untuk akhlak mulia. Coba lihat redaksinya. Li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya memang Muhammad sebelum menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, akhlaknya sudah mulia. Begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, disempurnakan akhlak mulia itu. Li utammima makarimal akhlak. Maka berubahlah akhlaknya yang tadinya
Ahlakul karimah menjadi ahlakul azimah. Innaka la'ala khuluqin azim. Apa maknanya khuluqin azim itu? Al-Qur'an. Jadi ahlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau meneladani ahlaknya Nabi, buka Al-Qur'an, laksanakan itu. Begitu tahu harusnya. Ya gara-gara tadi ya sekulerisme itu ya, mereka dipisahkan si agama dengan kehidupan. Makanya Maulid Nabi pun ya udahlah aspek ininya aja gitu, aspek ibadah ritualnya saja. Nah, kayak gini misalkan, Wak. Kita pernah dengar mungkin ya yang disebut dengan biografi. Karena suka ada nasihat gini, Bah. Kalau ingin jadi orang sukses, sok baca biografinya orang-orang hebat kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama. Maulid Nabi itu kan membicarakan tentang biografi Nabi. Nah, sebetulnya kalau kita mau sukses ya, dunia akhirat, baca dong biografi Nabi dan bukan hanya dibaca, dipahami kan gitu. Nah, celakanya kalau biografi itu kan bahasa kita, jadi mudah dipahami. Ai Maulid mah bahasa Arab itu dipahami. Nah, itu Nabi ya. Terus kemudian para ulama, apa tuh sebutnya tuh manakib. Manakib itu kan sama membaca biografi sebetulnya. Iya kan? Biografi ulama, kemuliaan-kemuliaannya. Tapi celakanya sekali lagi, bahasa Arab datang arti, nggak ngerti gitu. Jadi dari si mananya kita mau meneladani gitu loh. Jadi antara Maulid mah khusus pada Nabi, manakib itu kepada para ulama, para wali begitu ya. Biografi mah lebih kepada orang-orang. Itu sama-sama aja sebetulnya kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh umat gitu. Jadi dibaca teh gitu ya. Kan gini aneh gitu loh. Kita membaca sesuatu sekadar maca. Kan kita membaca sesuatu tuh untuk paham. Benar nggak? Nah, maka ini pesan Maulid nih. Wah, pesan Maulid adalah pahami apa yang kita baca gitu. Kita baca syair Barzanji itu dulu pertama kali diorbitkan itu pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib, di mana umat Islam itu boleh dibilang sudah mulai lelah gitu melawan pasukan salib itu. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu meminta kepada para ahli syair, para ulama gitu ya, untuk membuatkan syair mengisahkan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada yang disebut dengan mahlul qiyamnya. Itu kan menggambarkan sosok Nabi itu hadir. Marhaban ya Rasulullah, ya Nurul Aini ya. Ampurawa ada tuh bisa ngahaluang. Saya mah kalau orasi bisa gitu, tapi kalau suruh nyanyi nggak bisa, cilawa tadi gitu. Nah, gitu kan. Jadi cita rasanya itu loh. Gitu kerasa gitu. Dari situlah kemudian muncul semangat juang para pasukan dan akhirnya berhasil diusirin pasukan salib dan kembali Palestina itu ke pangkuan kaum muslimin. Nah, sekarang ketika syair Barzanji itu dibaca, apa dampaknya? Sampai malam kadang dampaknya isuk jadi keburangan. jadi kalah kata salat subuh atau salat subuhnya di jama jeung duha. Begitu, aduh malam terus maulidan. Aduh, keburangan. Jadi subuhnya di jama sama duha. Oke. Nah, sekarang menjadi clear ya. Apa yang disampaikan Mamang itu dari obrolan ini teh, ternyata Maulid Nabi itu sebenarnya sejarah. Hanya kalau misalkan kita hanya melihat dari sebuah disairkan tanpa dipelajari, tanpa dipahami, berpuluh-puluh tahun pun tidak akan bisa mengambil intisari dari isi deba atau berjanji tadi. Betul. Kalau kata orang Sunda mah nepikeun ka bulut-buluan orai jang-jangan gitu ya, nggak akan berubah gitu. Justru Maulid-Maulid tadi itu dedikasinya adalah untuk perubahan. Nah, sekarang untuk apa? Iya. Makanya ketika ngebahas Maulid Nabi yang tadi yang ngomong paberkan itu, bahwa kalau misalkan kita bisa meneladani Rasul itu, sebetulnya umat Islam itu bisa menjadi sebuah sistem kehidupan. Betul. Dan itu bisa diterapkan semuanya. Ketika sistem kehidupan itu kembali ada, maka apa-apa yang ada dalam buku berjanji itu akan lihat dalam kehidupan nyata. Betul. Makanya Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar kelahirannya anak manusia, tapi ini adalah lahirnya kehidupan yang rahmatan lil alamin. Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW itu adalah wamarsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kerahmatan itu bukan hanya untuk umat Islam, untuk seluruhnya gitu. Jadi kalau hari ini rahmatan itu tidak kita rasakan, jangan-jangan memang kita tidak menjadikan Rasul itu sebagai teladan, atau jangan-jangan cinta kita tuh gombal. Nah gitu, Wak. Ternyata memang berjanji itu isinya sangat mantap. Sahabat mano. Tuturkeun. Iya, gitu kan. Bukan hanya bacaeunkeun. Gitu. Nah gitu, Wano, sahabat mano ya. Waing macakeun deui. Ya, pokoknya kita inilah Maulid sekarang. Mudah-mudahan ini adalah Maulid terakhir kita, hanya sekedar ritual-ritual saja. Tetapi
Maulid kali ini harus kita jadikan napak tilas, mengikuti, karena sejatinya sosok Rasulullah SAW adalah untuk kita ikuti. Tanpa mengikuti Rasulullah SAW, itu artinya kita mengikuti hawa nafsu. Sallallahu alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.